Nah, prolaps uteri itu sebenarnya adalah di mana apa namanya turunnya uterus. Jadi uterusnya itu tidak pada lokasi anatomisnya. Nah, turun yang bagaimana? Jadi uterusnya ini mengalami herniasi sehingga dia itu turun sampai pada kanal vagina atau malah dia juga sampai pada introitus dari vagina itu sendiri. Nah, ini ada contohnya di mana vagina yang normal, uterus yang normal dan uterus yang mengalami prolaps uteri. Nah, jadi yang di sebelah apa namanya? Bentar. Oke, jadi ini yang ada di sebelah kiri ini merupakan eh, uterus yang normal. Jadi uterus yang normal itu harusnya dia ada di sisi atas. Sedangkan yang di sebelah kanan ini adalah uterus yang mengalami prolaps. Jadi dia turun sampai pada kanal vagina, sampai dia melewati kanal vagina bahkan sampai di introitus vagina dia. Jadi dia benar-benar turun. Nah, jadi sebenarnya apa yang menyebabkan terjadinya prolaps uteri ini? Kok vaginanya dia, uterusnya kok dia bisa turun sampai dengan pada introitus vagina? Nah, jadi ini disebabkan oleh adanya kelemahan. Nah, yang mengalami kelemahan itu siapa? Yang mengalami kelemahan adalah struktur-struktur yang dia seharusnya mensupport apa namanya organ-organ yang ada di dalam abdomen. Di antaranya ada otot, kemudian di sana ada ligamen-ligamen. Nah, karena dia mengalami kelemahan, akhirnya si uterusnya dia turun. Nah, jadi seharusnya uterus dan vagina itu dia ada di area sakrum dan pelvic sisi lateral, di mana di sana dia disupport oleh apa namanya ligamen yang kompleks. Nah, akan tetapi karena ligamen-ligamen kemudian otot-otot yang mensupport tadi itu mengalami kelemahan, sehingga menyebabkan terjadinya prolaps di uterus tadi itu hingga dia akhirnya turun. Nah, biasanya prolaps uteri ini tidak hanya terjadi prolaps uteri saja. Kenapa? Karena kan organ-organ yang mensupportnya itu kan sudah lemah ya. Secara otomatis itu juga mempengaruhi organ-organ yang lain selain uterus. Maka di samping prolaps uteri, dia ketika prolaps uteri itu tidak ditangani gitu ya, tidak ditangani dengan baik, dia akan berkembang tuh ke prolaps-prolaps yang lain. Bisa jadi nanti ususnya ikut turun, kemudian yang lain-lain juga ikut turun. Nah, ketika prolaps uteri ini tidak ditangani dengan baik, maka apa yang terjadi? Yang pertama pasti adanya disfungsi seksual. Jadi, di tahap awal, biasanya yang paling terasa itu disfungsi seksual terlebih dahulu. Disfungsi seksual maksudnya bagaimana? Karena si ibu itu, dia apa namanya, pasti melakukan kewajibannya berhubungan seksual dengan suaminya. Nah, ketika hubungan seksualnya itu dia akan bermasalah. Bermasalah entah itu terjadinya nyeri, ketidaknyamanan, dan yang lain-lain. Kemudian dari disfungsi seksual dia akan berlanjut tuh ketika tidak ditangani. Adanya apa? Poor body image. Jadi postur tubuhnya tadi itu juga akan berubah. Kenapa? Ketika seseorang mengalami prolaps uteri, otomatis dia akan seperti menahan sesuatu. Ada sesuatu yang tertahan di area vaginanya. Sehingga postur tubuh kita juga akan menyesuaikan tuh. Nah, kemudian selain itu dia pasti akan berpengaruhnya ke quality of life-nya atau kualitas hidupnya. Bahkan juga pada apa namanya bowel and bladder-nya. Jadi mempengaruhi juga pada proses BAB dan BAK dari orang yang mengalami prolaps uteri itu. Nah, untuk etiologinya apa sih? Jadi, etiologi dari prolaps uteri itu adalah hal-hal yang menyebabkan terjadinya kelemahan pada otot-otot pelvik, otot-otot dasar panggul, termasuk ligamen-ligamen di area dasar panggul tadi itu. Maka, semua hal yang menyebabkan kelemahan itu menjadi etiologi. Nah, apa saja hal yang menyebabkan terjadinya kelemahan dari apa namanya
organ-organ yang mensupport tadi itu atau jaringan-jaringan yang mensupport. Yang pasti yang pertama adalah karena ibu-ibu pasti adalah melahirkan. Melahirkan secara spontan. Nah, ketika proses melahirkan itu kan ibu akan mengejan. Nah, dalam proses mengejan itu di sana akan ada organ-organ yang secara otomatis dia juga akan berkontraksi secara maksimal, apalagi dilewati oleh bayi, gitu ya. Jadi, semakin sering ibu tersebut melahirkan, gitu, kemudian tidak diimbangi dengan latihan, misalnya latihan prenatal, latihan pada saat hamil, gitu ya. Latihannya apa? Latihan-latihan untuk menguatkan otot pastinya tidak diimbangi dengan hal tersebut, maka akan semakin besar potensi untuk mengalami prolaps uteri. Kemudian yang kedua adalah usia saat pertama kali melahirkan. Makanya kenapa disebutkan orang-orang yang misalnya di atas 35 tahun gitu ya, itu kan sudah dianggap sebagai usia-usia resiko tinggi untuk melahirkan. Karena memang organ-organ tubuh dari seorang wanita semakin dia apa namanya, semakin tua gitu ya. Bukan hanya wanita, sebenarnya laki-laki juga, tapi dalam hal ini prolaps uteri ini karena wanita yang mengalami ya. Jadi semakin tua dia, semakin tinggi usianya pada saat melahirkan pertama kali, maka resiko untuk terjadi injury pada otot-otot dasar panggulnya itu dia juga menjadi semakin besar. Maka semakin tinggi juga resikonya dia untuk mengalami prolaps uteri ke depannya bagi perempuan-perempuan yang usia pada saat pertama kali melahirkannya itu usianya sudah lebih tua. Kemudian yang berikutnya adalah pada saat proses melahirkannya. Jadi saat proses melahirkannya itu barangkali lahirannya prosesnya susah gitu ya. Bukaannya itu sangat lambat. Ada kan orang yang melahirkan itu sampai 3 hari belum belum apa belum nambah bukaan, masih kontraksi-kontraksi aja, tapi nggak buka-bukaan, belum lengkap-lengkap bukaannya. Kemudian misalnya pada saat melahirkan itu karena susah maka tenaga kesehatan yang menolong melahirkan itu harus menggunakan alat bantu misalnya, yang mana alat bantu itu dia bisa memberikan trauma pada organ-organ atau otot-otot maupun jaringan suportif di area abdomen kita. Nah, jadi kesulitan saat proses melahirkan, kemudian trauma pada saat proses melahirkan, itu juga bisa berkembang menjadi salah satu penyebab terjadinya prolaps uteri. Kemudian ketika bayinya besar, nah ini juga termasuk ya. Nah, kemudian ketika bayinya besar, termasuk pada saat ibunya yang overweight. Kenapa? Ketika ibunya itu overweight, gitu, didukung dengan bayinya besar, otomatis kan tekanan kepada organ-organ, misalnya otot dasar panggul, kemudian ligamen-ligamen yang ada di sana, itu kan semakin tinggi. Nah, kemudian ini berikutnya adalah kadar estrogen yang rendah setelah menopause. Karena memang kadar estrogen ini berhubungan dengan apa? Berhubungan dengan kondisi otot-otot kita, berhubungan dengan kondisi jaringan-jaringan tubuh. Di antaranya berhubungan dengan apa? Fungsi dari hormon estrogen itu sendiri. Kemudian konstipasi yang kronis, yang terjadi secara kronis gitu. Nah, jadi orang-orang yang mengalami konstipasi kronis, jadi kesulitan dalam buang air besar yang itu terjadi secara kronis, itu bisa menjadi salah satu penyebab terjadinya prolaps uteri. Karena ketika orang itu mengalami konstipasi kronis, secara otomatis dia kan akan mengejan terus ya. Nah, proses mengejannya itulah yang bisa membuat kelemahan pada otot-otot dasar panggul. Kemudian termasuk orang-orang yang batuk kronis gitu ya, batuk kronis, kemudian mengalami bronkitis, kemudian orang-orang yang latihan beban gitu ya, latihan beban yang terus-menerus tanpa pendampingan dan latihan yang benar, nah itu bisa menyebabkan juga kelemahan pada otot-otot dasar panggul.
Nah, kemudian faktor-faktor tadi itu sebenarnya dibagi jadi dua ya, jadi faktor obstrepsi dan non-obstetri. Nah, yang obstetri yang apa aja? Ya, yang termasuk tadi melahirkan, kemudian proses melahirkannya, usia melahirkan, berat badan bayi. Nah, itu tadi masuk semua di obsteksi, sedangkan yang lainnya masuk di non-obstetri. Nah, ini patofisiologinya, jadi memang terjadinya kelemahan dari ligamen ya, ligamen apa, ada endopelvik dan fascia dasar panggul. Nah, kelemahan ini itu menyebabkan terjadinya tekanan pada intraabdomen. Jadi, ketika ligamen ini kelemahan, kemudian intraabdomennya tadi itu mengalami penekanan, otomatis kan ligamen tidak bisa menahan tekanannya tuh. Nah, secara otomatis uterusnya akan turun. Nah, jika ototnya tadi itu lemah, gitu ya, mengalami kelemahan, maka penurunan dari uterus itu akan semakin tinggi, gitu. Nah, kemudian bagaimana perkembangan prolaps uteri itu kok dia sampai bisa apa namanya menyebabkan manifestasi klinis yang lain sampai menurunkan kualitas hidup gitu kan? Karena uterus tadi itu kan turun ya, turun di ke area vagina. Nah, ketika uterus itu turun sampai dengan di area vagina, kemudian dia sampai bisa keluar dari area vagina, maka dia akan bergesekan tuh dengan celana, dengan pakaian yang kita gunakan. Kalau gesekan itu terjadi secara terus-menerus, maka akan luka. Nah, luka itu membentuk suatu ulkus gitu ya. Nah, ketika adanya luka tadi itu, dia bisa mengalami infeksi. Nah, pada saat infeksi, otomatis akan menyebabkan apa namanya menyebabkan keparahan yang lainnya karena bisa menyebabkan hal-hal yang lain selain dari prolaps uteri itu sendiri. Ini bisa berkembang menjadi ISK misalnya, kemudian yang lain-lain. Nah, kemudian selain prolaps uteri, ini juga bisa menyebabkan terjadinya sistokel namanya. Nah, sistokel ini terjadi ketika apa sih? Ketika kantung kencing kita yang turun. Jadi kandung kemihnya yang turun. Nah, itu bisa jadi yang namanya sistokel. Jadi tidak hanya prolaps uteri, tapi juga apa namanya turunnya organ-organ yang lain-lain tadi yang sudah saya jelaskan di depan. Nah, ini salah satunya sistokel, di mana sistokel ini di mana terdorongnya apa kandung kencing di belakang menonjol apa namanya ketika fasia yang ada di dinding vagina itu kendor gitu ya kendor kemudian dia didorong oleh kandung kemih yang ada di belakang. Nah, akhirnya menonjollah si dinding vagina itu. Nah, ini menyebabkan terjadinya sistokel. Oke, kemudian ini adalah derajat dari prolaps uteri. Jadi, prolaps uteri derajat satu. Nah, derajat satu ini gampangannya adalah ketika uterus itu masih di atas dari setengahnya vagina. Jadi, kalau diukur, prolapsnya itu masih apa namanya di lebih dari 1 cm di atasnya himen vagina. Itu kalau yang derajat satu. Sedangkan kalau misalnya derajat 2, nah derajat 2 ini sudah mulai lebih dari 1 cm dari area proksimal ataupun distal mendekati himen. Jadi kalau masih lebih dari 1 cm di atas himen itu derajat satu, tapi kalau sudah lebih dari 1 cm atau kurang, dia mendekati sisi proksimal ataupun ujungnya ataupun distalnya dari himen itu sudah derajat 2. Jadi sudah benar-benar sudah mau keluar gitu ya kalau derajat 2 ini. Kemudian ini derajat 3. Jadi kalau derajat 3 uterusnya ini sudah mulai keluar dari sisi vagina. Jadi dia ini makanya tertulis ya, dia lebih dari 1 cm di bawah himen, tapi masih apa namanya kurang dari 2 cm dari seluruh mulut vaginanya. Nah, kemudian ini yang nomor 4.
dia sudah secara komplit dia keluar dari vagina. Jadi yang menimbulkan gesekan itu adalah yang nomor 3 dan yang nomor 4. Biasanya ketika sudah nomor 3 dan nomor 4 ini si prolaps uteri ini sudah harus menjalani prosedur, entah itu menggunakan alat bantu ataupun menggunakan prosedur operasi. Jadi dijahit gitu ya. Nah, kemudian gejalanya apa? Jadi gejala-gejala dari prolaps uteri itu sebenarnya nggak ada gejala khasnya. Tapi gejala tadi itu munculnya ketika apa? Adanya penekanan. Jadi karena adanya penekanan kan si uterusnya ada di dalamnya vagina tuh, dia kan pasti akan tertekan. Nah, itu yang menimbulkan gejala. Nah, biasanya gejalanya adalah di sini adanya penekanan pada area pelvis, kemudian nyeri pada area pelvis, abdomennya, kemudian nyeri pada saat berhubungan seksual ya. Nah, biasanya saat hubungan seksual ini ketika derajat 1 sampai dengan 2 itu masih bisa berhubungan seksual. Tapi kalau sudah prolaps derajat 3 dan 4 biasanya sudah tidak bisa berhubungan seksual karena terusnya benar-benar sudah di ujung nih. Jadi sudah tidak ada space bagi apa penis itu untuk bisa masuk ke dalam. Kemudian secara rutin itu terjadi infeksi pada bladdernya. Jadi orangnya sering ISK. Kemudian juga sering konstipasi, kemudian juga mengalami berbagai macam masalah-masalah urinary, baik itu inkontinensia urin, kemudian peningkatan frekuensi dalam berkemihnya, gitu. Nah, kemudian ini adalah komplikasi dan diferensial diagnosisnya dari prolaps uteri. Kenapa? Karena prolaps uteri itu seperti yang saya sebutkan di depan, biasanya dia tidak hanya terjadi prolaps uteri saja. Karena namanya organ pensupport itu kan jadi satu. Di dalam perut kita itu kan organ-organ itu juga jadi satu di supportnya. Jadi banyak organ nih. Kemudian dia ada satu otot gitu ya, otot dasar panggul di sini. Dia kan berlayar-layar gini otot dasar panggulnya. Nah, itu yang mensupport seluruh organ yang ada di dalam perut. Otomatis ketika otot dasar panggulnya ini melemah, ligamen-ligamennya lemah, nggak mungkin dong kalau hanya uterusnya yang turun, pasti yang lain juga ikut turun. Nah, komplikasi dan diferensial diagnosisnya itu bisa terjadi apa? Ini tadi ada sistokel, ada rektokel, sama enterokel. Kalau rektokel ini sudah kelihatan ya, berarti rektalnya yang turun. Ini berarti rektalnya yang turun. Kemudian juga ada sistokel, kemudian sistokel ini ada ususnya yang turun, kemudian ada enterokel juga. Yang menegakkan diagnosis untuk prolaps uteri maupun diferensial atau diagnosis pembeda yang lainnya itu adalah dokter, nggih, teman-teman, nggih. Jadi ketika kita bekerja menentukan oh ini prolaps uteri itu adalah ditentukan oleh dokter terlebih dahulu, baru setelah itu fisioterapis bisa masuk. Tapi untuk diagnosis-diagnosis ini semua, baik itu misalnya prolaps uteri, kemudian sistokel, rektokel maupun enterokel, kerap kali treatment fisioterapisnya itu sama. Karena apa? Karena penyebabnya kan sama, yaitu kelemahan pada otot dasar panggul. Sehingga intervensi yang kita berikan secara otomatis itu sama, kayak gitu. Nah, ini anamnesisnya. Jadi ketika teman-teman biasanya kasus prolapse uteri ini rujukan teman-teman tidak ujuk-ujuk orangnya datang gitu enggak. Tapi rujukan. Jadi ketika misalnya orangnya itu mengalami prolapse uteri, jadi yang pertama kita anamnesis itu pasti keluhannya terlebih dahulu. Nah, jadi kita tanyakan, ada nggak ibu rasa-rasa yang ganjel atau nonjol gitu, misalnya di area vaginanya, seperti itu. Kemudian sering sakit kah, misalnya di area panggul ataupun di pinggang, seperti itu. Kemudian ada nyeri, perih-perih nggak di area vaginanya? Karena bisa jadi dia merasa perih nih di area vagina, ada yang ganjil, perih gitu ya. Tapi ternyata yang luka itu bukan vagina, tapi uterusnya yang turun tadi itu. Kemudian mungkin sering inkontinensia urin, sering apa namanya inkonstipasi atau sering ISK. Nah, itu semua yang kita tanyakan. Jadi ini
kita tanyakan semua. Nah, ini kemudian ya, kalau yang mulai derajat 3 itu biasanya dia waktu jalan sama waktu bekerja itu sudah nggak nyaman. Bukan hanya nggak nyaman, malah biasanya nggak kuat untuk jalan jauh karena perih banget gitu atau sakit gitu ya. Nah, kemudian ini adalah pemeriksaan fisik. Jadi, ketika mendapati pasien dengan kondisi atau keluhan yang seperti tadi, teman-teman bisa melakukan pemeriksaan fisik penunjang. Tapi sebelumnya jangan lupa teman-teman juga bisa menanyakan sama pasiennya, misalnya, misalnya sudah ketahuan nih ya, ini adalah dirujuk dari dokter spesialis objin, misalnya seperti itu. Maka teman-teman tanyakan kalau memang misalnya di klinik, karena kalau di rumah sakit kan pasti ada RM-nya. Kalau di klinik, teman-teman bisa tanyakan, Ibu sudah tindakan apa sebelumnya dengan dokter? Contohnya seperti itu. Takutnya ibunya ternyata sudah pasang ring atau sudah dilakukan operasi, misalnya seperti itu. Tapi kalau memang belum ada tindakan apa-apa, teman-teman bisa meriksa pemeriksaan fisik, yaitu yang pertama adalah di meja dengan posisi litotomi, jadi seperti seperti pasien mau melahirkan gitu ya. Kemudian setelah itu baru teman-teman inspeksi tuh, teman-teman lihat area vulva dan vaginanya. Melihat apa? Ada erosi sama ulcerasi, nggak ada perlukaan nggak pada epitel vaginanya. Kemudian kalau ada perlukaan, ada ulkus, maka kita akan lihat apakah ulkusnya itu kira-kira kanker atau hal-hal yang lain atau infeksi yang lain bisa jadi. Nah, kalau memang ada hal-hal yang lain yang mengarah, oh ini bukan prolaps uteri sepertinya, maka teman-teman bisa merujuk lagi ke dokter, misalnya seperti itu. Kalau memang sudah dipastikan, oh ini sepertinya adalah prolaps uteri, maka kita bisa lanjutkan gitu ya. Nah, lanjutkannya dengan apa? Dengan falsafah manuver. Jadi dengan posisi litotomi tadi itu, pasiennya diminta falsafah manuver. Jadi sama seperti falsafah manuver pada umumnya ya, suruh niup apa namanya ibu jarinya gitu. Nah, nanti dia si uterusnya itu kalau terjadi prolaps uteri, dia akan semakin keluar dari area vagina. Nah, itu yang kita inspeksi. Jadi dia akan semakin terlihat gitu ya, teman-teman ya. Nah, tadi untuk melihat si prolaps uterinya. Nah, sekarang selain prolaps uterinya, teman-teman juga harus melihat kekuatan otot dasar panggulnya, gitu. Jadi, melihat kekuatan otot dasar panggul bisa menggunakan jari, bisa juga dengan pemeriksaan rektovaginal. Nah, kemudian ini adalah pemeriksaan-pemeriksaan penunjang. Jadi bisa jadi pemeriksaan penunjangnya itu pakai urin gitu ya, melihat apa urin residunya, kemudian pakai ultrason, kemudian pakai urodinamik, kemudian juga bisa pakai pemeriksaan darah untuk mengecek apakah ada hal-hal lain yang juga terjadi selain dari prolaps uteri. Nah, penanganan medisnya ini yang pertama adalah pesarium atau yang ring tadi ya. Ring sebenarnya bentuknya macam-macam, ada ring, ada donat, ada lever dan yang lain-lain ini tadi. Nah, apa namanya? Penanganan medis ini, jadi ini kan alat bantu ya sebenarnya suportif gitu ya. Suportif. Nah, ini bisa digunakan ke semua kondisi. Dalam hal ini, eh, semua prolaps. Jadi bisa prolaps uteri, prolaps yang sistokel tadi, ataupun prolaps yang lain. Nah, ini contohnya teman-teman. Jadi misalnya ini yang ring, yang pertama ini adalah yang ring. Nah, jadi bentuknya ya memang seperti ring dan dia dipasang di area uterus. Nah, ini yang akan menahan supaya apa uterusnya itu nggak turun lagi ke sini, nggak keluar lagi dari vaginanya. Kemudian ini yang gehrung, jadi memang bentuknya aja yang berbeda-beda, tapi fungsinya dia sama. Fungsinya untuk nahan supaya supaya uterusnya ini dia nggak turun lagi. Nah, kemudian selain pemasangan alat bantu ini juga bisa melakukan operasi. Jadi otot dasar panggulnya tadi itu yang dia sudah lemah, yang mengalami kelemahan karena otot itu eh apa namanya dengan dioperasi bukan otot. Kalau misalnya yang dioperasi itu adalah pada ligamennya, mohon maaf.
Kalau otot dasar panggul yang kelemahan, kita bisa latih dengan menguatkan. Tapi ligamen-ligamennya tadi itu yang sudah kendor, nah itu yang dilakukan operasi. Jadi biasanya ligamennya akan dijahit supaya dia lebih lebih kencang lagi kayak gitu. Jadi sama seperti ketika rekonstruksi ACL, nah sama yang seperti itu modelannya. Nah, ini jadinya ya, jadi operatif ada ventrokasi. Jadi ini tadi memendekkan ligamen rotundumnya ataupun diikat. Jadi bisa jadi ligamennya itu dipendekin, dipotong, kemudian dijahit atau diikat aja. Kemudian ini operasi Manchester. Jadi ligamen kardinal dia yang dilakukan, yang dipendekin ligamen kardinal. Kalau ventrokasi ini untuk ligamen rotundum, kalau Manchester itu untuk ligamen kardinal. Nah, ini contoh-contohnya ya teman-teman ya ketika dilakukan operasi pada ligamen-ligamen. Nah, jadi seperti ini. Ini kan ligamennya wis molor ya. Nah, jadi dia akan entah itu dipotong baru dijahit atau langsung dipendekin aja, diikat aja maksudnya. Jadi sama seperti itu. Kemudian ini ada histerokasi vagina, juga bisa pakai kolpektomi. Jadi macam-macam. Nah, kemudian kalau fisioterapi apa? Karena peran kita itu adalah supaya pasien itu bisa bergerak lagi secara aktif, secara mandiri gitu. Maka otomatis karena permasalahan awalnya adalah kelemahan otot, maka kelemahan ototnya yang kita tangani. Kemudian kalau pasiennya sudah pasang ring nih, berarti sekarang tugasnya dokter sudah, karena sudah masangin nih, masang donat, masang ring tadi itu ya, pakai pesarium, maka tugasnya dokter sudah. Sekarang tugasnya fisioterapi supaya pasiennya ini otot dasar manggulnya bisa kuat lagi hingga apa namanya uterusnya itu nggak balik prolaps. Nah, itu tugasnya. Kemudian kalau pasiennya sudah operasi, sama. Berarti tugasnya fisioterapi adalah membantu bagaimana pasien itu bisa beraktivitas lagi supaya prolaps uterinya tidak kembali. Jadi, penanganan utamanya adalah pakai Kegel exercise. Selain yang lainnya adalah sesuai dengan kondisi yang dikeluhkan oleh pasien. Seperti itu. Oke, ini prolapse uteri sudah selesai. Silakan teman-teman yang ingin ditanyakan. Kita diskusi dulu, saya persilahkan. Karena di saya sudah muncul, sudah muncul peringatan gitu ya, kalau kurang 7 menit atau berapa gitu. Silakan kita diskusi terlebih dahulu. Yang kedua itu adalah aktivitas fisik pada wanita. Ini saya tawarkan, aktivitas fisik pada wanita itu hanya ada 10 slide kalau saya nggak salah ingat ya teman-teman. Secara umum sama dengan aktivitas fisik yang biasanya. eh Mau dibaca sendiri atau mau mau apa namanya, mau dijelaskan juga gimana? Sebenarnya bisa teman-teman baca sih kalau cuma yang aktivitas fisik pada wanita itu. Karena cuma materi-materi biasa gitu. Mau dibaca sendiri atau mau dijelasin juga? Silakan. Terus saya bukain aja ya sekilas ya teman-teman. Ini kalau misalnya nanti sudah eh apa namanya? Sudah off eh Zoom-nya, nggak apa-apa, nggak usah teman-teman itu lagi, nggak usah masuk lagi. Nah, jadi ini adalah aktivitas fisik pada wanita secara umum ya. Jadi efeknya aktivitas fisik itu pasti yang pertama adalah membantu regulasi hormon. Dimana kalau pada wanita kan hormon kita itu lebih fluktuatif ya teman-teman ya. Karena teman-teman pasti mengalami haid, dimana pada saat mau haid itu kan ada apa namanya masa PMS dan yang lain-lain, dimana di sana ada perubahan hormon. Nah, selain pada saat menstruasi, pada saat hamil, menopause, nah itu semua berkaitan dengan hormon. Jadi tingkat aktivitas fisik ini sangat penting dilakukan pada wanita supaya apa? Hormon kita itu supaya tetap bisa seimbang. Jadi kita itu kalau misalnya moody itu nggak moody-moody banget gitu. Kenapa? Karena saat kita melakukan aktivitas fisik, hormon dopamin yang ada di dalam tubuh kita itu meningkat.
Jadi memicu rasa happy, seneng. Jadi kita nggak mut-mutan, nggak yang seperti itu. Nah, kemudian selain itu, aktivitas fisik pastinya dia apa? Meningkatkan kesehatan kardiovaskuler. Kenapa? Karena dengan kita beraktivitas fisik, otomatis jantung kita itu kan akan terbiasa memompa darah mencukupi sesuai dengan kebutuhan tubuh kita. Nah, kemudian kalau jantung itu terbiasa memompa darah dengan efektif dan efisien, maka ketika teman-teman melakukan aktivitas sehari-hari, itu kita tidak mudah mengalami ngos-ngosan, nggak mudah capek. Kenapa? Karena jantung sudah memompa dengan efektif dan efisien. Tekanan darah nggak jadi naik turun tuh, jadi dia lebih stabil. Kemudian juga dengan aktivitas fisik, otomatis berat badan kita itu jadi lebih terjaga. Kenapa? Karena metabolisme kita itu sudah teratur. Jadi, kapan eh, karbohidrat atau glukosa yang digunakan sebagai energi, kapan protein, kapan lemak. Nah, itu tubuh kita itu sudah teratur di sana. Berbeda ketika teman-teman mager, sedentary lifestyle, jarang beraktivitas fisik. Nah, ketika jarang beraktivitas fisik, maka cadangan tadi, karbohidrat, protein, lemak yang harusnya itu di metabolisme dibakar, otomatis cadangannya itu jauh lebih banyak daripada yang dibakar. Maka berat badan juga pasti akan meningkat. Nah, kemudian impact-nya aktivitas fisik pada kesehatan mental dan juga pada kebugaran tubuh ya. Yang pertama adalah rilisnya neurotransmitter yang tadi ya, yang endorfin, serotonin, dan lain-lain, yang dimana dia meregulasi emosi dan yang lain-lain, kemudian menurunkan stres, otomatis juga meningkatkan kesehatan mental. Jadi kalau kita itu rutin melakukan aktivitas fisik, kita itu nggak mudah untuk mengalami cemas, tidak mudah untuk mengalami anxiety, nah, tidak mudah untuk mengalami depresi. Nah, itu efeknya aktivitas fisik pada kesehatan mental. Kemudian juga dia meningkatkan motivasi. Motivasi untuk apa? Untuk kehidupan sehari-hari kita. Motivasi pada segala hal gitu. Jadi motivasi itu karena dengan beraktivitas fisik maka hormon-hormon yang menyebabkan bahagia itu kan meningkat ya. Otomatis ketika kita melakukan apapun itu jadi lebih enjoy. Makanya motivasi untuk mencapai sesuatu, positive mind itu jadi lebih muncul ketika kita melakukan aktivitas fisik. Kemudian sebenarnya ini adalah barrier apa sih yang menyebabkan wanita itu kok terhambat gitu ya, dan ketika mau melakukan aktivitas fisik. Yang pertama adalah norma sosial sama ekspektasi. Nah, norma sosial di sini maksudnya apa? Jadi dari satu 2 3 ini maksudnya kadang itu ketika kita melakukan aktivitas fisik, contohnya olahraga gitu ya, kemudian kita lakukan secara profesional, kita maksudnya pakai pakaian olahraga yang secara profesional. Nah, itu kadang kita masih terhalang oleh norma-norma ini. Misalnya pakaiannya agak ketat sedikit gitu. Nah, ada timbul ekspektasi-ekspektasi yang lain. Kemudian kemungkinan-kemungkinan untuk terjadinya pelecehan, misalnya seperti itu. Kemudian akses ke sumber daya. Nah, kerap seperti gampangannya gini deh, gym khusus untuk perempuan gitu ya. Kalau sekarang alhamdulillah sudah mulai banyak terbuka gym khusus perempuan. Tapi kalau kita bandingkan dengan jumlah gym yang untuk umum gitu ya, kan tidak banyak juga yang gym khusus perempuan ini. Utamanya gym khusus perempuan misalnya yang dia menyediakan PT, PT coachnya gitu ya, itu untuk berbagai jenis pilihan olahraga yang khusus banget untuk perempuan itu tidak banyak. Nah, hal ini juga yang menjadi penghalang ataupun barrier untuk kita mau beraktivitas fisik. Nah, kemudian support dari community. Jadi support dari lingkungan itu juga akan mempengaruhi bagaimana supaya kita itu mau beraktivitas fisik. Kemudian dengan beraktivitas fisik otomatis kita bisa mendapatkan apa namanya keuntungan kesehatan kesehatan itu yang lebih holistik. Jadi keuntungan yang kita dapatkan dalam beraktivitas fisik itu mulai dari kebugaran, kesehatan kardiovaskuler, kemudian kesehatan mental, kemudian
metabolisme yang lebih baik, itu semua yang bisa kita dapatkan dengan beraktivitas fisik gitu. Itu aja sih kalau yang aktivitas fisik, teman-teman. Ada yang ditanyakan dari dua materi tadi itu? Silahkan. Soal saya pilihan ganda, nggih. Nanti saya serahkan ke Bu Atika.